Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Roli dalam mata pelajaran dasar-dasar kreativitas. Kali ini kita akan belajar tentang level kreativitas seni. Ini adalah bab terakhir. Ini nanti bakal ada 2 pertemuan. Jadi tetap semangat belajar, tetap terus tonton, tetap belajar yang giat. Oke. Jadi kreativitas seni itu dibagi untuk beberapa level ya. Jadi ada level seperti pemula. Kamu paham tentang seni apa enggak sih? Kamu masuk ke dunia seni, kamu paham tentang seni apa enggak sih? Kalau kamu nggak paham, ini waktunya kalian belajar. Jangan malas untuk belajar ya. Jadi hampir setiap manusia terlahir dengan kemampuan yang relatif sama. Hanya sebagian kecil yang terlahir memiliki tingkat yang berbeda. Jadi antara bakat sama minat sama kemauan itu sebenarnya kita itu hampir sama. Manusia terlahir itu nyaris sama. Nah, bakatnya pun nyaris sama, punya bakat masing-masing, hebat pada bidangnya masing-masing, tapi bedanya bakat itu diasah atau enggak. Nah, itulah nanti yang membedakan kalian. Oke, untuk level kemampuan seseorang yang menguasai kreativitas seni, ini ada yang pertama ada pemula. Setelah pemula dia itu biasanya ini anak yang suka gambar coret-coret, mungkin masih dianggap pemula. Setelah itu masuk ke amatir. Ketika seninya bagus tapi dia tidak belajar tentang seninya, setelah dia udah kelihatan bagus dan menonjol pada bidang seni, dia mulai belajar jadi pada masih lazy atau pelajar. Setelah itu dia pre-found, dia mulai menemukan jati dirinya. Oh, ternyata saya hebat pada bidang seni. Itu disebut dengan pre-found. Setelah itu kamu masuk ke Ingenious Einstein. Jadi kamu setingkat dengan Genius Einstein. Jadi dari seni yang kalian buat, kalian bisa memaksimalkan. Wah, ternyata seni mungkin ada yang bisa bermain gitar atau mungkin sinematografi atau editingnya yang baik. Kalian bisa menemukan sesuatu yang wow di sana. Jadi kalian bisa disebut Ingenious Einstein. Dan yang terakhir, ketika kalian sudah benar-benar menjadi seorang yang hebat dan diakui oleh dunia. Ingat, orang hebat itu yang diakui, bukan yang mengakui. Jadi ini kalian bisa disebut sebagai maestro. Makanya ada maestro apa, berarti dia ada di sini. Dia ada tingkatan yang paling tinggi pada hal tersebut. Oke, kita mulai bahas satu persatu ya. Newbie itu adalah tingkat pemula. Jadi dia mengadopsi prinsip-prinsip dasar, masih berpikir praktis, kurang pengalaman dan sedikit keterampilan. Bisa dikatakan ini seperti anak kecil ya. Next itu adalah amatir. Jadi dia mulai fokus atau mulai suka sama itu bidangnya. Contohnya kalian masuk ke dunia musik, kalian suka sama musik, kalian suka bermain gitar, suka menyanyi, atau mungkin yang di perfilman suka tentang sinema atau suka dengan editing. Tapi di sini kalian masih suka dan belum bisa mengekspresikannya dengan matang gitu. Selanjutnya malas, bukan bermaksud mengenal sebagai pemalas, tapi dimaksud sebagai lambat dalam memutuskan suatu hal. Ketika kalian masih belajar, contohnya saat ini nih, kalian belajar tentang sinematografi. Ketika kalian disuruh ngambil gambar, apakah langsung bisa mengambil gambar yang baik? Kan biasanya kalian bisa, tapi masih lamban dalam artian terlalu banyak ini nanti bagus apa enggak ya gitu, masih terlalu banyak pemikiran, masih banyak berpikir gitu. Terus ada pre-found, yaitu mengembangkan keterampilan. Ini udah mulai percaya diri. Contoh, baru lulus, kalian ketika sekolah udah pernah diajari ini, jadi kalian sudah mulai punya imajinasi. Di sini kalian udah mulai mahir dan mempunyai ide-ide baru. Ini banyak seniman yang tidak bisa sampai ke tingkat ini karena tingkat ini cukup sulit ya. Apalagi ini. Kalau udah masuk ke sini, ini udah levelnya sangat tinggi. Mungkin di sini ada Isyana, kalau di Indonesia ya Isyana Saraswati. Kalau udah nyanyi lagu opera itu udah istimewa. Dia dianggap maestro. Terus ada kalau dari dangdut
Itu legendanya, itu yang maestronya itu adalah Bang Rhoma Irama, Bapak Rhoma Irama. Terus pencipta lagu Bengawan Solo itu juga dia melegenda, dia seorang maestro. Jadi seperti itulah maestro, dia dikenang sampai kapanpun ya. Kalau maestronya pop, udah tahu sendiri King of Pop siapa ya, benar. Oke, terus dia benar-benar udah kreatif kalau udah yang levelnya maestro. Nah, udah selesai sebenarnya dari sini, tapi ada banyak banget orang yang mengkategorikan level kreativitas. Seperti di ini Joko Ristono, dia membagi level kreativitas itu dalam berbagai hal. Maksudnya halnya itu adalah sektor apa yang dia jadikan kreativitas. Kalau yang tadi itu kan dari nggak bisa menjadi yang sangat super gitu ya kan. Dari nggak bisa mulai suka, setelah itu mulai belajar, mulai bisa, setelah itu expert, setelah itu level tertinggi. Nah, kalau ini membagi kreativitas itu dari apa yang dia lakukan. Contohnya ini level sang operator. Sang operator itu dia maksudnya adalah mengerjakan tugas ya udah sesuai dengan rule-nya aja gitu. Ini. Terus ketika seseorang karyawan diberikan 10 tugas dan tidak serta mengambil itu saja, tapi mereka melihat pekerjaan itu perlu atau tidak, penting atau tidak, maka level 2 mereka mampu memilih mana yang penting dan tidak. Oke, ini. Setelah itu meniru. Setelah itu tipe yang memodifikasi. Meniru berarti kita hanya meniru apa yang dikerjakan orang lain. Kalau memodifikasi kita meniru, setelah itu kita menambahkan atau mengurangi. Setelah itu melakukan kreasi, setelah itu tipikal penemu, lalu pencipta. Ini menurut Bapak Joko Ristono. Sedangkan menurut dalam buku level kreativitas tadi dari yang tidak bisa menjadi sangat bisa atau expert. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.